saya selaku supervisor akan melakukan percakapan pra-supervisi kepada coach. Selamat pagi, Ibu Indra. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu. Jadi pagi ini sebelum Ibu melakukan coaching ke Koci, saya ingin membicarakan terkait peningkatan keterampilan coaching, eh, keterampilan coaching Anda. Dalam kali ini saya ingin menyampaikan tentang ada rubrik penilaian tentang aktivitas coaching yang akan Ibu lakukan terhadap coaching, termasuk penerapan alur tirta dalam proses coaching tersebut. Selain itu, saya juga ingin mengetahui kompetensi coaching apa yang ingin saya amati sebentar. Saya ingin memberi dukungan kepada Ibu, mudah-mudahan kompetensi yang Ibu harapkan sebentar bisa saya amati, itu bisa saya eh, observasi dengan baik, Bu. Terima kasih, Pak. Saya ingin Bapak mengamati saya pada kompetensi coaching saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna kepada coachee. Baik, Bu. Saya akan mendukung apa yang Ibu lakukan dalam hal ini. Eh, Selanjutnya, di bagian mana yang ingin Ibu fokuskan pada observasi kali ini? Khususnya Uh, pada kompetensi apa yang secara spesifik nanti saya akan amati. Baik, Pak. Saya berharap Bapak dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan kepada coachee. Baik, saya sudah catat indikator yang ingin kita observasi. Menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Nah, dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik dalam membimbing murid dalam pembelajaran. Baik, Bu. Jadi, menurut Ibu, apa indikator tercapaian kompetensi yang Ibu harapkan untuk ditingkatkan tadi itu? Tadi kan ada dua, ada kompetensi presence, kemudian yang kedua kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya sangat berharap setelah kegiatan supervisi ini, kompetensi saya khususnya dalam kompetensi keterampilan present dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee menjadi lebih baik, efektif, tepat, dan untuk meningkatkan kinerja coachee. Nah, selanjutnya memperoleh umpan balik yang konstruktif serta mengembangkan potensi yang dimiliki. Nah, selain itu, pertanyaan yang saya ajukan nantinya dapat menggali hal-hal yang ingin dikembangkan oleh coachee sehingga menuntunnya dalam mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi di kelas. Oke, baik Bu. Sekarang silakan Ibu melakukan coaching kepada coachee dan saya berharap setelah selesai kegiatan ini masih ada waktu Ibu untuk kita berdiskusi tentang hal-hal yang Ibu lakukan pada saat proses coaching. Silakan, Bu. Baik, baik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Apa kabar, Bu Mirna? Waalaikumsalam Ibu Indra, alhamdulillah baik. Nah, gimana nih? Apa yang perlu kita diskusikan? Iya Bu, akhir-akhir ini saya merasa kurang maksimal dalam pembelajaran di kelas. Karena setiap saya mengajar, anak-anak selalu ribut dan kurang fokus, Bu. Sehingga penyampaian materi saya kayak kurang efektif, Ibu. Baik, kira-kira apa yang Ibu ingin capai atau inginkan di akhir diskusi kita ini? Saya ingin nantinya saya lebih maksimal dalam mengelola kelas, sehingga proses pembelajaran yang saya lakukan dapat tercapai tujuan dan dapat mencapai tujuan
dan anak-anak dapat memahami secara baik materi pelajaran yang saya sampaikan. Menurut Ibu, apa kira-kira yang membuat siswa kurang fokus dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Sepertinya saya melakukan proses pembelajaran yang agak monoton. Apalagi kalau jam pelajaran saya di jam-jam siang. Target pembelajaran yang saya lakukan selalu tidak tercapai, Bu. Karena lebih banyak waktu habis untuk menegur dan memfokuskan perhatian siswa-siswa yang kurang fokus pada saat itu, Bu. Jadi apa yang membuat Ibu merasa kurang efektif? Ya, mungkin juga karena saya kurang menguasai strategi dan model-model pembelajaran di kelas yang bisa meningkatkan minat dan motivasi siswa belajar dalam kelas saya, Bu. Baik, jadi menurut Ibu apa yang paling penting untuk dilakukan guna mengatasi hal tersebut? Ya, sebagai guru baru yang baru mengajar kurang lebih 2 tahun, ini sebaiknya saya perlu meningkatkan kompetensi diri dalam mengelola kelas, masih perlu banyak belajar, termasuk mengikuti kegiatan pengembangan diri untuk lebih baik lagi. Mungkin juga perlu sharing dengan rekan-rekan guru yang lebih berpengalaman. Saya juga butuh bimbingan dan petunjuk agar bisa menambah keterampilan dan pengetahuan saya dalam melakukan pembelajaran di kelas yang lebih efektif. Mungkin saya juga perlu lebih memahami karakter dan gaya belajar murid sehingga lebih mudah memahami karakter mereka selama pembelajaran. Oke, kira-kira apa yang paling bisa membantu Ibu saat ini untuk bisa lebih baik? Sepertinya berkonsultasi atau sharing dengan rekan sejawat yang lebih senior atau lebih berpengalaman, termasuk juga lebih giat mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan diri seperti workshop, seminar, atau webinar. Nah, kira-kira kapan mulai dilaksanakan seperti itu, Bu? Insya Allah dalam waktu dekat ini, lagian juga minggu depan saya akan mengikuti workshop pembelajaran efektif di kelas. Wah, luar biasa ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita berdiskusi ini? Alhamdulillah sekarang saya merasa lebih tenang dan lebih mengetahui hal-hal yang perlu saya perbaiki dan termasuk apa-apa yang penting untuk saya lakukan ke depan. Prioritas pengembangan diri saya termasuk termotivasi untuk lebih meningkatkan profesionalisme sebagai guru. Baik, Bu. Terima kasih ya atas waktu dan sharing kita hari ini. Mudah-mudahan dari diskusi kita ini bermanfaat bagi kita berdua. Oke, baik. Terima kasih Bu atas waktu dan perhatiannya juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, terima kasih. Baik, kita masuk pada percakapan pasca supervisi. Terima kasih Ibu Indra sudah melakukan coaching dan kembali menyediakan waktu untuk kita berbincang-bincang, berdiskusi. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching yang Ibu telah lakukan tadi. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan coaching terhadap performa dan dalam kompetensi yang Ibu harapkan tadi ini? Baik Pak, terima kasih. Saya merasa bahwa saya telah melakukannya dengan baik dalam kompetensi yang seharusnya dilakukan oleh coach. Oke. Terus apa yang membuat Ibu merasa demikian? Sudah merasa senang, sudah merasa puas, atau sudah melakukan tugas sebagai coaching dengan baik? Sepertinya saya telah mampu melakukan mendengar dengan baik, mengajukan pertanyaan yang berbobot juga bagus. Oke.
Saya juga amati seperti itu. Saya sudah catat tadi di form supervisi. Selanjutnya, saya ingin berbagi pengamatan kepada Ibu. Saya melihat bahwa Ibu tadi telah melakukan kompetensi mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik, sesuai dengan kompetensi yang disepakati tadi di awal. Nah, kira-kira pendapat Ibu bagaimana terhadap hasil kegiatan tadi? Saya senang mendengar apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas umpan baliknya. Oke, jadi namun pun demikian Bu Indra, saya juga melihat ada beberapa aspek yang masih dapat perlu ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi saya perhatikan saat mulai pembicaraan Ibu kadang melakukan hal yang membuat konsentrasi pembicaraan dengan coach itu tidak fokus, yang pada dasarnya kompetensi itu seorang coach harus memperhatikan mimik, gaya bicara, termasuk tutur kata yang disampaikan oleh coach, sehingga si coach merasa bahwa kita hadir bersama dengan dia untuk mendengarkan persoalan atau masalah yang disampaikan, sehingga kompetensi presence tadi itu bisa tercapai. Kira-kira pandangan Ibu bagaimana? Ya betul Pak, saya mungkin harus berusaha untuk lebih meningkatkan kompetensi tersebut dan di lain waktu saya akan mengupayakannya secara maksimal untuk lebih baik lagi. Iya. Baik, dari dua kompetensi tadi yang Ibu harapkan untuk diamati, kita sudah bicarakan. Nah, dari diskusi kita ini, kira-kira langkah konkret apa yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan kompetensi ini pada kegiatan di masa-masa yang akan datang, Bu? Kira-kira apa yang perlu Ibu tingkatkan lagi? Saya berencana untuk melakukan latihan yang lebih intensif lagi, Pak. Saya juga mungkin akan rajin menonton video-video praktek coaching yang mungkin ada di PMM ataupun di YouTube, sehingga kompetensi saya bisa semakin baik, semakin bertambah, dan semua itu untuk melakukan coaching yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Oke, baik. Itu langkah yang sangat baik yang Ibu pilih untuk Ibu kembangkan. Saya selaku supervisor akan mencatat hasil observasi ini dan saya akan catat dalam form supervisi akademik. Untuk kompetensi yang Ibu kembangkan tadi, mudah-mudahan harapan kami bisa lebih baik sehingga kegiatan supervisi ke depan bisa lebih maksimal, Bu. Baik Pak, saya merasa lebih memahami di area ini dan saya berterima kasih atas bimbingan yang telah Bapak berikan. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktunya, Bu Indra. Terima kasih atas kesempatannya berdiskusi dengan kami pagi ini dalam kegiatan coaching supervisi akademik. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.